Udah mulai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, kita sekarang sedang di Masjid Islamic Center ya di Jakarta Utara. Nah, di sini itu ada museum peninggalan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu saya ingin nge-live di Instagram. Saya pengen nunjukin antum juga betapa peninggalan Nabi, bekas-bekas beliau ada di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan. Kita ngabuburit bersama apapun yang menempel dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita bersama-sama. Saya juga baru pertama kali ke sini. Kita bersama-sama kunjungin apapun ya dari athar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini ada keberkahan untuk kita semua. Ayo, aja. Nah, ini di sini ada busur panah baginda Rasulullah SAW. Nah, ini busur panahnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, terdiri dari besi tuh. Besi. Nah, kemudian ini dia masih pakai kayak sejenis ranting-ranting. Subhanallah. Ini di Jakarta Islamic Center. Sebentar ya, saya catat dulu biar yang baru masuk paham. Islamic Center. Oh ya. Nah, sekarang ini adalah tongkat baginda Rasulullah SAW. Nih, subhanallah, luar biasa. Ini ada tongkat beliau. Mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang mendapat keberkahan. Mata kita dapat melihat bagaimana betul-betul ada peninggalan Rasulullah berupa tongkat beliau. Ini sertifikat yang ada. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita nyampe di mana ini? Alas kaki baginda Rasulullah SAW. Ini yang biasa dipakai ya oleh beberapa ulama, bahwa ada terompah di atas kepala di peci. Ini menandakan ada sandal Rasulullah SAW yang berupa sandal terompah itu. Nih, termasuk yang saya pakai sekarang. Tuh, ini berkaitan dengan ya sandal yang paling mulia, karena sandal ini bisa menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi tanpa perlu dilepas sandalnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari sandal Nabi Muhammad SAW. Sandal saja bisa masuk surga, bagaimana kalau umatnya Rasulullah SAW yang betul-betul menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, ini juga ada tapak kaki baginda Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita akan lihat bersama-sama apa. Nah, ini dia telapak kaki beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, telapak kaki beliau. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, sekarang apalagi kita akan lihat bersama-sama ada kantong kulit baginda Rasulullah SAW. Ini kalau di bahasa Arab disebutnya girbah. Saya waktu pas di Tarim Yaman, girbah ini tetap diadakan, hadirin. Nah, girbah ini tujuannya nanti kalau seandainya kepengen Rasulullah itu meminum sesuatu yang dingin, airnya dimasukkan ke sini, kemudian dimalamkan, besok paginya subuh, maka air yang ada di dalam kantong girbah ini akan menjadi dingin. Oleh sebab itu Rasulullah ketika pas lagi pagi, beliau itu sunnah untuk meminum sesuatu yang dingin, yang segar. Dan ini sesuatu yang dingin tersebut ternyata wujud dari girbah tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau. Ayo kita sama-sama jalan lagi. Kita lihat. Ini ada apa lagi?
ada tanah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita ya menyempatkan waktu untuk memandang tanah makam ini, semoga kita bisa sampai ke Madinah. Yang udah pernah sampai ke Madinah mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ada tanah makam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aja kalau seandainya sampai ke daerah sana, Raudhah, sampai ke makam Rasulullah nggak bisa masuk. Nah, ini tanahnya nih. Ada pasirnya, mudah-mudahan ini yang menempel juga dengan jasad aslinya Rasulullah yang dikebumikan di situ. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mendapat berkah beliau. Kemudian kita lihat lagi ada apa ini? Darah bekam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada sejarahnya. Ya, bahwasanya darah ini juga pernah dulu diminum ya oleh sahabat Rasulullah, kemudian ya tatkala diminum oleh sahabat Rasulullah tersebut, padahal darah itu kan nggak boleh untuk diminum, tapi kalau darahnya Rasulullah tatkala diminum maka Rasulullah bersabda, ya amana jilduk, ya maka akan aman kulit engkau dari api neraka jahanam. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan bagi kita semua. Ini termasuk darah bekam yang belum sampai dibuang, dan alhamdulillah kok bisa ada di sini, luar biasa. Ini sebuah hal yang menakjubkan sekali. Silakan. Kemudian ada lagi sorban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat ini semua ada imamah yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Ini ada keterangan. Sorban ini adalah sorban yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai. Karena itu sorban ini menjadi sorban favoritnya beliau. Sorban ini diberikan kepada sahabat beliau yang paling disayang, yaitu Mu'adz bin Jabal. Semasa Mu'adz bin Jabal diperintahkan berdakwah di Palestina, dan akhirnya peninggalan ini menjadi hak milik ahli waris. Ya, ahli warisnya beliau memiliki beberapa jenis sorban yang terbuat dari bahan yang berbeda, seperti dari serat kayu, kain, dan kulit unta. Beliau memiliki sorban berukuran 5 meter berwarna hitam dan hijau yang merupakan warna favorit beliau. Beliau juga suka menggunakan kolan suah kopiah bersamaan dengan imamah sorban. Nah, seperti ini nih contohnya. Itu pecinya, kolan suahnya beliau, dan ini imamah yang ada. Dan ini termasuk salah satu sunnah dipakai adalah tatkala imamah tersebut ya itu berwarna hijau, hadirin, diikatkan di kepala. Mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita semua. Mata kita Allah kasih izin untuk bisa memandang, yang menyempatkan waktu memandang hal-hal yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak mata ini bisa melihat Rasulullah secara langsung di dunia dan di akhirat. Mari kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada apa lagi? Ada rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipegang atau disimpan oleh sahabat dan keluarga Rasulullah di Madinah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lurus dan sedikit ikal berombak. Rambut baginda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam tetap tumbuh walaupun jasad baginda Rasulullah tiada. Al-Barra bin Azib berkata, saya belum pernah ya orang yang memiliki rambut yang menyentuh bawah telinga, antara daun telinga dan bahu. Beliau memiliki rambut yang menyentuh kedua bahunya. Hadis riwayat Muslim. Ayo kita bersama-sama lihat. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat tuh. Itu rambut Rasulullah, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nih saya agak menyingkir sedikit kali mungkin. Nah, ini mulai jelas tuh rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang betul-betul nempel sama Rasulullah langsung. Kalau ini rambut bukan main. Kalau rambutnya seorang presiden aja mulia, maka ini rambutnya Rasulullah. Ya, bukan main. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan mata ini dapat memandang bagian aslinya Rasulullah yang nempel benar sama Rasulullah, yaitu rambut. Masya Allah, bagian jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Mari, nggak kelihatan. Ya gimana dong, bingung ini juga caranya. Ya. Nah, begini kali. Coba saya agak masuk ke dalam dikit nih, anak tempelin. No. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kemudian ini janggut. Subhanallah. Janggut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur janggutnya 5 kali dalam setahun. Dan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencungkur janggutnya lebih dari satu kepalan tangannya. Janggut Rasulullah SAW diberikan kepada sahabat yang sudah menunggu pada masa perpisahan haji. Para sahabat mengumpulkan rambut dan janggut Rasulullah SAW ya, yang telah dipotong dan diberikan kepada Abu Talhah. Nih janggut beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau yang ini mah kelihatan. Oh tadi rambutnya, ini janggutnya hadirin hadirat. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo semua yang sambil ngelihat ini, kita sambil bersolawat. Apalagi ini di bulan Ramadan, pastilah akan menambah berkali-kali lipat pahala kita semua dan keberkahan kita semua. Apalagi ini langsung puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya disyariatkan oleh Rasulullah. Namun janggut ini adalah janggut yang mana ya muncul dari seorang pemberi syariat, pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo kita pindah lagi. Apa yang ada lagi di sini? Nah, subhanallah, safe. Ini adalah pedang. Oh, bukan. Ini pedang Khalid bin Walid. Menurut catatan sejarah, Khalid bin Walid adalah panglima perang Islam yang terhebat semasa bersama Rasulullah SAW, hingga memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memiliki kurang lebih 200 bilah pedang dalam simpanannya. Pedang ini adalah satu pedang yang paling favorit beliau suka. Pedang ini dibuat ya di Persia dan India. Untuk sarung pedang ini telah ada beberapa perubahan dan penambahan dalam penampilannya seperti batu dan warna. Nih, paling yang berubah dari keasliannya adalah ini aja, catnya aja. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pedang asli wujudiah yang pernah dipakai langsung oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ya, panglima perang yang mana ya beliau ini adalah panglima terbesar di perang Uhud. Saat muslimin semua waktu itu kalah, itu ke atas pemikirannya Khalid bin Walid. Namun setelah itu beliau masuk Islam dan menjadi panglima terhebat di dalam sejarah Islam, peradaban Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini juga Khalid bin Walid termasuk orang yang ada 70 sayatan pedang di belakang punggungnya. Walaupun tersayat pedang, namun beliau enggak meninggal sama sekali. Ya, karena berkah ada rambut Rasulullah yang berada di atas kepala beliau. Lanjut aja. Ini pedang Sayyidina Husain, Masya Allah, cucunya Rasulullah SAW, yang mana cucu Rasulullah yang pernah naik langsung di pelukannya Rasulullah tatkala sujud dan tatkala ruku. Ini Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pedang ini adalah pedang warisan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dimana Ali bin Abi Thalib mendapatkan pedang ini dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini merupakan pedang yang terakhir dipakai pada saat peristiwa Karbala oleh Sayyidina Husain, yang waktu itu Sayyidina Husain juga terbunuh di sana. Ketika dalam perjalanan ke Kufah, yang dimana beliau dibunuh oleh tentara Bani Umayyah, pedang ini jatuh ke tangan pewarisnya Ali Zainal Abidin dan terakhir kepada pewaris ya di Jordan. Nah ini nih, ada di Jordan, kemudian pindah ke Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia berkah, dan mudah-mudahan dengan berkah adanya pedang beliau, ada rambut-rambut dan peninggalan Rasulullah, mudah-mudahan corona bisa selesai dari bumi Indonesia ini, dan insya Allah Allah berikan kemakmuran, kesembuhan kepada siapapun yang sedang sakit, dohir batin dan corona yang ada. Qabul. Nah ini nih pedang Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib min Fatimati Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ini apalagi ini rambut Sayyidatuna Fatimah Zahra. Subhanallah. Sebetulnya ini nggak boleh dilihat karena ini aurat sebetulnya. Karena bagian apapun yang ada pada seorang wanita adalah aurat. Maka saya nggak berani untuk nge-shoot ke sana. Ya, walaupun wadahnya begitu, ya kurang lebih lah. Ini yang penting rambutnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Walaupun ada ulama juga yang mengatakan kalau seandainya mayit, bagian dari mayit itu juga sudah bukan lagi termasuk dari aurat. Tapi saya mendingan cari adab. Walaupun saya juga kan keturunan Rasulullah. Ini berarti ini nenek saya juga umpama memandang bukan aurat, tapi tetap saja
tidak pantas. Ya bagi saya ngerasa ini juga banyak yang bukan dari keturunan Rasulullah, banyak juga yang bukan dari neneknya, cucunya, maka saya tidak akan memperlihatkan langsung rambut itu. Mohon maaf hadirin. Kemudian ini rambut Sayyidatuna Aisyah, sama aja, ini rambut juga. Masya Allah. Mohon maaf hadirin, kalau rambut saya nggak berani tunjukin. Ini beliau adalah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri tercinta Rasulullah SAW. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abi Syams, ya, bin Kinanah, yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6. Rambut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dipercayai milik beliau karena diceritakan dan disimpan oleh pemegang amanah. Nah, kemudian apalagi di sini kita lihat ini ada ekstrak keringat baginda Rasulullah. Masya Allah. Ini dia yang disimpan oleh Sayyidatuna Aisyah, kemudian menjadi wewangian yang sangat amat semerbak, harumnya luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini keringat Rasulullah yang masih ada hadirin, masih disimpan nih. Ana deketin ya, ana deketin. Tuh, Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuh keringat beliau, ana ingin cium. Muhammad, luar biasa. Yang paling berkah juga adalah Bang Alfian ini hadirin. Bang Alfian yang ngajak saya sampai ke tempat ini. Beliau jadi wasilah saya bisa sampai live kayak gini, bisa ngelihat apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad di tempat ini. Ayo kita lanjut. Bekas wadah susu Rasulullah SAW, ya. Apa ini? Wadah susu ini adalah wadah minuman keluarga Rasulullah SAW, biasanya digunakan untuk mengisi susu unta dan susu kambing pada hari-hari tertentu. Ya, wadah susu ini digunakan untuk mengisi minuman susu baginda Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya. Kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sekeluarga semasa beliau masih kecil. Nah, ini wadahnya nih. Luar biasa hadirin, masih ada, masih bagus, luar biasa. Ini kalau yang saya lihat, andai kata ini wadah nih dipakai sampai sekarang pun nggak ada bocor sama sekali. Dan ini saya yakin berkah keramatnya beliau sekeluarga itu. Luar biasa, alhamdulillah, ini termasuk keberkahan bagi kita semua. Masya Allah, peninggalannya masih ada, masih bagus, sertifikatnya ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkah Ramadan kita kali ini insyaallah hadirin. Mudah-mudahan ya apapun doa hajat kita dikabul oleh Allah berkah adanya kemuliaan-kemuliaan pada sore hari ini. Lanjut, apalagi yang ada di sini? Bekas wadah air Zam-Zam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Ini awas kamu minggir. Ya. Kemudian wadah bekas air Zam-Zam Rasulullah SAW ini dibuat di negara Cina pada zaman dinasti Song. Wadah ini dibuat dari bahan yang dapat menetralisir racun dan anti basi. Wadah ini adalah salah satu dari 5 wadah air Zam-Zam yang dimiliki baginda Rasulullah. Wadah ini dipakai oleh keluarga beliau turun-temurun. Bekas wadah ini telah mengalami beberapa penambahan. Masya Allah, ini dia nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bekas air Zam-Zam ini kalau seandainya nih nggak usah berkaitan dari sama Rasulullah aja deh. Andai kata ini cuman buat ngewadain air Zam-Zam doang, maka apapun yang ada di sisinya semuanya jadi mulia, semuanya jadi mutiara, semuanya lebih mahal dari apapun yang termahal. Namun ini udah bekas air Zam-Zam ditambah lagi di zaman Rasulullah, dipegang Rasulullah, dan ini adalah salah satu keberkahan bagi negara Indonesia ini, terutama yang tinggal di Jakarta, karena posisi ini ada di Jakarta hadirin. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Wadah obat Sayyidatina Khadijatul Kubra. Bekas wadah simpanan obat yang dimiliki baginda Rasulullah, diperbuat ya daripada mineral berkualitas tinggi dan dihadiahkan kepada Sayyidatina Khadijah.
Ia adalah hadiah daripada pedagang dari Cina. Model ini dipercayai dan berasal dari dinasti Han. Terdapat 9 koleksi tersebut tersimpan di beberapa museum dan juga beberapa sahabat baginda. Nih, Masya Allah, wadah obat tetap masih ada. Masya Allah. Dan ini juga menunjukkan kalau seandainya kita sakit, jangan main tawakal aja. Saya kalau ceramah saya selalu bilang, kalian kalau mau tawakal pakai akal. Harus kita itu naruh sesuatu ya diikat. Ya kalau seandainya nggak kepengen dicuri ya disembunyikan. Kalau sakit ya berobat, hadirin. Nih Rasulullah dan keluarga aja sampai tempat wadah obatnya aja ada. Otomatis berarti beliau sekeluarga berobat. Ya, ta'alaju. Rasulullah kan bilang, ayo pada berobat. Ini enggak, lagi sakit ya model tawakal aja tanpa ikhtiar cari obat. Enggak boleh kayak gitu. Kita belajar dari sebuah wadah ini doang, mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita. Lanjut. Batu dinding Ka'bah. Masya Allah, ini batu dinding Ka'bah, hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ngelihat ini bisa sampai ke Ka'bah. Yang belum bisa ke sana mudah-mudahan sampai ke sana sekeluarganya bersama orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Mudah-mudahan semua sekeluarga besar qabul bisa berangkat ke Ka'bah. Lanjut aja. Bismillah, qabul. Kita doa juga di saat Ramadan loh, hadirin. Ini Ramadan. Kita doa di kapan aja dikabulin oleh Allah. Ya apalagi di depan Ka'bah, di depan sesuatu apapun yang bertempelan dengan kisah Rasulullah SAW. Kunci Ka'bah Utsmaniyah. Oh, ini kunci Ka'bah zaman Utsmaniyah. Awal mula penggunaan kunci untuk Ka'bah pada tahun 1517. Kunci Ka'bah diganti setiap 3 tahun sekali. Di zaman pemerintahan Utsman, kunci Ka'bah telah diganti sebanyak 20 kali. Dan setiap pergantian tersebut memiliki jenis dan ukuran yang berbeda-beda. Nih, tuh lihat tuh, ini diantaranya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ini apalagi kunci makam baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Yuk kita lihat bersama-sama. Ini dia kunci makam Rasulullah. Kita ini kalau seandainya lagi ke Madinah, udah di depan makam, kita sulit untuk nyentuh kayak gini, ini sulit banget ini hadirin, karena askar banyak sekali. Oh, kita foto aja di situ udah beruntung banget. Ya, apalagi ini kita bisa sampai shoot bareng-bareng nge-live di depan makam, luar biasa. Ini pintu makam, bekas pintu makam. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, apa itu? Ada tulisannya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Nah, itu kan apa kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bushiri. Beliau Rasulullah SAW adalah Habib, kekasih Allah, yang mana diharapkan syafaatnya ya di saat hari yang gundah gulana, yaitu hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang bisa kayak gini, bisa ngelihat saat-saat momentum ini, kita semua termasuk orang yang dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Sekarang apalagi hadirin, kita akan lihat bersama-sama. Ini apa nih? Infak foto dengan memegang pedang 50.000, replika pedang Zulfikar, replika pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, Masya Allah. Ini replikanya aja ya? Ya. Benar ya? Oh, abang penjaga di sini bang? Ya, Masya Allah. Ini udah berapa lama abang di sini? Saya udah ada 7 hari. Oh, udah 7 hari. Udah 7 hari. Dari tanggal 23 sampai ntar udah tanggal 3. Oh, ada batasnya ya? Iya. Nggak lama berarti ini. Berarti dari tanggal 23 sampai tanggal 3 Mei. Iya, silakan kalau yang ada kesempatan datang ke sini rame-rame sebelum ditutup. Iya, Masya Allah. Ini pedang, replika pedang. Iya, dari pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar itu apa namanya, dulu awalnya ada di tangannya Sayyidina Ali. Ya, tangannya Sayyidina Ali, kemudian berpindah sampai ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi saat pada perang apa namanya salib. Nah, ini dia nih pedangnya nih. Bedanya Zulfikar itu, Zulfikar tuh lihat tuh, ada 2 garis tuh yang berbeda. Nah, tuh melintang seperti itu hadirin. Oke, kita pindah ngelihat apa yang ada. Bang, makasih ya Bang ya. Ini di Jakarta Utara. Udah ana tulis di deskripsi itu di bawah. Ini apa lagi nih? Apa ini? Quran kali, Quran raksasa. Subhanallah.
Bener ya? Masya Allah, Masya Allah, tulisannya dan tulisan tangan lagi hadirin tuh. Tulisan tangan. Masya Allah. Ini juga mengingatkan kepada kita, ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ayo yang belum hataman Quran, cepetan hataman Quran, karena kesempatan tidak akan terulang 2 kali. Ya, tahun depan belum tentu kita ngalamin Ramadan lagi. Tahun depan belum tentu kita bisa cepat menghatamkan Al-Quran. Dan ini saat-saat pahala dikali lipatkan. Ini ada Al-Quran raksasa, Quran yang kecilnya ada di rumah kita, ada di lemari kita. Jangan sampai berdebu, kita rawat, kita baca bareng-bareng. Ya, ayo kita kesini ngelihat apa lagi ya. Subhanallah, jam matahari Mesir kuno. Waduh, gak minat sih ini saya lihat. Ya, walhasil Masya Allah aja lah. Ini zaman dulu ya, ukuran jamnya pakai ini hadirin nih. Ya, ini aja. Ini apalagi nih, baju perang zaman Sayyidina Utsmani. Ya, sebetulnya nggak Sayyidina Utsmani aja bang, pas zaman Rasulullah juga itu tetap pakai begini. Iya, tetap pakai begini modelnya. Tuh baju besinya kayak gitu tuh. Nah, bedanya kalau seandainya pas zaman Utsmani itu lebih kokoh, lebih keren, dan udah mulai banyak yang diperbaharui, lebih lengkap dan apapun eranya. Oh iya iya, Masya Allah. Siapa kamu namanya? Zafin, Masya Allah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tinggal di mana? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah lah. Ya ya, sama-sama. Dadah ya. Ya, ini beginilah kurang lebih. Ini baju perang juga ada di sini tuh. Masya Allah, selalu ala Nabi Muhammad. Ini anak detailin lagi, anak detailin. Tuh, ya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh anak muter nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak? Itu ada kepala orang. Tuh, jadi kurang lebih begitulah penutupnya. Tuh. Nah, ini nanti bedanya nih, ini salah satu keunikan ya hadirin. Jadi ketika pas lagi nggak ada musuh, ya agak diangkat. Jadi kalau seandainya saya pakai peci begini nih, agak kayak gini. Nah, ketika pas lagi sudah kelihatan ada musuh, mulai dirapetin begini. Jadi akhirnya sampai ketutup matanya. Tuh, kayak gitu maksudnya. Sorban ada, tadi udah kelewat. Nanti insya Allah saya akan share di Instagram saya. Ntar tinggal dilihat aja di Instagram Cahaya Tarim. Ini batu sijil. Batu sijil ini seperti yang dikisahkan ya dalam Al-Quran surat Al-Fil. Batu ini sejenis batu meteorit yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diambil oleh burung ababil pada saat pasukan Abraha ingin menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Di dalam batu tersebut terdapat kandungan kimia yang menyebabkan batu ini terasa panas, seperti yang diriwayatkan bahwa panasnya ini seperti panas api neraka, sehingga batu ini dapat menghancurkan pasukan Abraha. Batu ini ditemukan di kota Makkah. Ayo kita lihat batunya. Oh, ini dia nih. Batu sekecil ini hadirin, kebayang nggak gajah-gajah Abraha waktu itu musnah sampai ngakasfi makul, seperti hanya ulat yang memakan daging bolong. Jadi dari ujung kepalanya gajah sampai ke bawah itu bolong hadirin, kayak kertas yang kejatuhan api. Jadi langsung bolong begitu, padahal itu daging gajah. Dan bisa kebayang, daging yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling tebel, daging gajah kan. Kebayang nggak, onta itu nggak ada apa-apanya sama gajah, tapi ini batu ini bisa nembusin kulit gajah setulang-tulangnya, sampai bisa batu ini jatuh ke bawah dari atas kepala, dari atas badan punggung gajah sampai nembus bolong ke bawah. Subhanallah, keren ini batu. Pak, gimana, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini apa ya? Beras ayat berkalimah. Gimana Pak? Ya, lihat di sini. Ada kaligrafinya. Beras ada kaligrafinya. Iya. Subhanallah, beras ada kaligrafinya. Surat Al-Ikhlas. Siapa yang bikin, Ustaz? Ini seniman daripada Damaskus. Seniman para orang-orang Damaskus. Sebentar, kelihatan gak sih? Dia bisa ditaruh di sini. Oh, taruh sini. Diperbesar. Oh gitu. Siap. Kelihatan gak hadirin? Kelihatan gak?
Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak itu? Ada tulisan tuh. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Bisa tertulis di beras. Beras. Subhanallah. Beras loh. Kebayang nggak sih beras nih, beras? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kalau seandainya kita nggak mampu kayak gini, paling nggak tulis surat Al-Ikhlas di lisan kita, tulis di hati kita, bisa jadi amal soleh. Ya Ustaz ya, bener ya Ustaz ya. Masya Allah. Antum siapa Ustaz? Namanya Ustaz? Tabib Mustafa. Hah? Tabib Mustafa. Tabib Mustafa. Iya. Masya Allah. Tinggal di mana Ustaz? Di Bogor. Di Bogor. Alhamdulillah. Orang Bogor aja bisa nyampe sini. Antum juga yang wilayah Jakarta, ayo datang ke sini. Kamu juga dari Bogor? Oh, bukan, orang sini. Cemeti kulit Rasulullah. Cemeti kulit digunakan semasa menunggang unta atau kuda. Cemeti ini terbuat dari kulit dan berbentuk tali, dan ada juga berbentuk lurus. Cemeti kuda ini adalah kepunyaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW semasa dalam peperangan. Cemeti ini berada di tangan Ali Zainal Abidin, terbuat dari kulit kambing dan berulu tembaga di depan dan di belakang. Coba kita lihat. Gimana Sat? Sahabat Ukasa pakai batu. Oh, sahabat Ukasyah juga pakai ini cemeti ini. Masya Allah, sahabat Ukasyah alamin Rasulullah juga. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim. Gimana? Hah? Sahabat Ukasa yang Iya, yang disuruh buka baju pada saat perang Badar. Kemudian saat itu sahabat Ukasyah nggak mau ya. Ya, sahabat Ukasyah ingin memeluk Rasulullah. Akhirnya bertempelan perutnya sahabat Ukasyah dengan perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amana minan nar. Masya Allah, aman dari neraka. Luar biasa. Dan ini nih kudanya nih, cemeti kudanya. Masya Allah. Cemeti tahu kan ya, yang buat nyambuk gitu loh. Iya. Apa lagi? Oh, udah, itu semua udah tuh. Imamah dan lain-lain sebagainya udah kita lewatin, dan udah berhenti di sini. Apa? Kemana? Siap. Oh, tulisannya ada di sini nih hadirin. Apa nih? Batu meteorit hitam, ya, Iran meteorit. Disahkan fakta kajian terperinci dan dipercayai adalah spesies mineral yang serna di dinding Ka'bah. Oh, batu sejenis Hajar Aswad. Oh, ini kayak sejenis Hajar Aswad nih. Yang mana sih? Yang ini ya? Ada dua soalnya hadirin. Ini apa ya Ustaz ya? Nggak tahu. Ini ya? Apa? Oh, pondasi Ka'bah. Oh, sebelah ini dinding Ka'bah yang itu. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Izin tuh. Muhammad. Masya Allah. Ana juga izin cium dulu. Bismillah. Khair insyaallah, mudah-mudahan menambah keberkahan bagi saya dan antum sekalian. Luar biasa. Ini kiswah. Ya, kiswah. Dan soal kiswah ini juga ana ada channel, kalau kepengen beli kiswah-kiswah kayak gini, saya ada channelnya. Cuman cukup keluar uang 4 juta, antum dapat kiswah Madinah, ya, dapat kiswah makam Nabi, dapat kiswah Ka'bah juga. Kalau yang pengen nanti hubungin di DM aja. Yang kepengen punya kiswah kayak gini, ada di rumah antum, ya, itu tinggal hubungin DM Cahaya Tarim maupun Instagram pribadi saya Muhammad.elcaf, Muhammad bin Ahmad Alkaf. Ya, ada di deskripsi, ada di bio Instagram Cahaya Tarim. Nah, ini nih insyaallah kabul. Nah, ini nih kalau nggak salah ini yang ada di dalam Ka'bah nih. Yang ada di dalam Ka'bah. Nah, kalau yang itu adalah yang ada di dalam Nabi, makam Nabi. Ya, ada yang nempel, ada yang nggak nempel. Nah, ini kayaknya nih yang nempel ini kayaknya.
Kayaknya yang ini mah yang nempel, langsung nempel sama kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, tuh, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo kita lanjut ke depan. Apalagi nih, bekas kemiang buhur kerajaan Utsmani. Yang ini nih, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini apalagi nih, kita akan cari tahu. Tuh kayaknya tulisannya ada di sana tuh. Nah, 1, 2, 3. Karpet Raudhah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Raudhah itu adalah ya bagian dari sorga, ya, yang bisa sholat ke sana. Mudah-mudahan antum luar biasa. Dan ini karpetnya nih yang luar biasa itu. Ini adalah bagian dari surga kata Rasulullah. Ini karpetnya, karpet surga nih. Kebayang karpet surga. Ya Allah, masuk surga semuanya. Yang nonton masuk surga. Saya juga masuk surga sekeluarga ya Allah, bersama orang yang saya cintai ya Allah. Kabul ya Allah. Kasih hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah. Kasih sembuh kepada siapapun yang pengen sembuh dari sakitnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ini kain penutup makam Rasulullah SAW. Nah itu kiswah yang tadi saya ceritakan. Ini kayaknya nih yang betul-betul nempel sama Rasulullah, nempel sama makam Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa ya Allah, kabul. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kabul doa. Amin. Berkahnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah hadirin, kayaknya cukup sekian dulu. Ya, saya juga mau pamit pulang karena di sini cuma sampai jam 6 sore aja. Dan saya juga masih puasa hadirin, kita sama-sama masih puasa. Jadi kita harus siapan buka. Dan kita insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang puasanya diterima dengan berkah kemuliaan. Apapun yang bersanding dengan Rasulullah, termasuk sandal mulia ini. Sandal yang menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kabul hadirin, kabul. Mudah-mudahan kabul semua hajat kita. Dari saya Muhammad bin Ahmad Al-Kab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.